Halo pemirsa Autoviva dan 100kpj.com, ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya mendapatkan kesempatan eksklusif untuk melihat langsung the new SUV Mitsubishi yang akan debut global di pameran Gias 2023 yang berlangsung di ISBSD pada tanggal 10 Agustus. Sebelum meluncur, kita dikasih kesempatan oleh Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia untuk melihat langsung nih seperti apa sih mobil yang akan meramaikan pasar SUV compact atau sebagai calon pesaingnya Honda HR-V, Toyota Yaris Cross, atau Suzuki Grand Vitara. The new SUV Mitsubishi yang belum mempunyai nama ini, dia memiliki bentuk yang sporty dan secara dimensi juga dia lebih besar atau lebih bongsor dibandingkan para pesaingnya, baik di merek Jepang, merek Korea, atau merek Cina sekalipun pemirsa. Dia konfigurasinya tetap 5 penumpang. Terus untuk desain eksteriornya, dia nggak berbeda jauh nih dengan XFC Concept atau versi konsepnya dari the new SUV Mitsubishi ini. Lampu utamanya menggabungkan sisi L-shape atau T-shape yang serupa dengan lampu pengereman di bagian belakang. Di lampu depan ini, dia semuanya dibuat menyatu pemirsa. Jadi biasanya kan kalau bahasa desain dynamic shield itu ya, lampunya ada di bagian tengah sini. Sama kayak seperti Pajero atau Expander, kalau dia dibuat di bagian atas nih sudah proyektor LED. Begitupun dengan DRL-nya. Lampu senya semua menyatu di dalam headlamp ini pemirsa. Grillnya dibuat lebih tegas, terus banyak bolongan udara yang akan masuk ke mesin membantu pendinginan mesin pemirsa. Di bagian bawahnya, nah ini di bagian bawahnya juga terdapat fog lamp. Ini kecil di sini nih agak tidak terlihat. Nah di bagian sampingnya pemirsa, dia tetap mempertahankan ciri khas SUV atau crossover dengan over fender, tapi dibuat bertingkat seperti ini, dan ada aksen side body moldingnya yang menyatu dari fender depan. Ini tidak sewarna dengan bodi, bahan plastik berwarna hitam seperti ini. Terus untuk peleknya dual tone, ini berukuran 18 inci pemirsa. Ukuran ban 225 per 50. Dengan bermodal pelek yang ukuran cukup besar seperti ini, dia juga mempunyai ground clearance yang paling tinggi di kelasnya. Dia ground clearance-nya itu 222 mm atau lebih tinggi dibandingkan HR-V, Yaris Cross, Hyundai Creta, atau beberapa SUV pesaingnya. Nah, ini terdapat tombol ini, berarti ini sudah smart keyless, jadi nggak perlu masukin anak kunci lagi nih kalau kita untuk masuk ke dalam kabin pemirsa. Di atasnya berbeda dengan crossover atau SUV compact lainnya yang biasanya memiliki aksen roof rail, dia dibuat polos saja seperti ini. Antenanya sudah shark fin. Terus di bagian pintu belakangnya berbeda dengan HR-V atau Nissan Juke yang zaman dulu ya, dia pintunya nih atau handle-nya ada di sisi pilar. Kalau ini normal posisinya ada di bagian samping. Dari sini di pilar D-nya, di pilar C-nya, lekukannya dibuat tidak terlalu melandai atau berbeda dengan versi XFC Concept yang terlihat seperti SUV coupe. Cuma yang ini dibuat normal seperti mobil SUV pada umumnya. Terdapat spoiler di bagian belakangnya dan dilengkapi dengan high mount stop lamp. Terus seperti yang tadi saya jelaskan, ini lampu belakangnya desainnya dibuat agak mirip di bagian depan, T-shape seperti itu, dan semuanya sudah LED, baik sen atau lampu pengeremannya, begitupun dengan reflektor yang menyatu di bagasi belakang. Untuk ini adalah tipe tertinggi, adalah tipe Ultimate. Nah, ini pemirsa, akhirnya kita mengetahui apa nama mobil ini. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa the new SUV Mitsubishi ini akan dirilis di Gias pada tanggal 10 Agustus. Disitulah publik akan melihat secara utuh mobil ini, mulai dari nama, harga, spesifikasi, dan bentuknya. Setelah itu mereka baru akan mengumumkan nama resminya dari the new SUV Mitsubishi ini. Ternyata di bagasi belakangnya terlihat pemirsa bahwa mobil ini bernama X-Force. Sesuai dengan prediksi 100 kpj atau Viva di beberapa waktu lalu yang sempat kami tulis. Meskipun sebelumnya kami mengira nama mobil ini adalah Destinator karena sempat terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pemirsa. Ternyata ini namanya X-Force, kakaknya Expander. Dia juga sebagai produk game changernya Mitsubishi Motor di pasar Indonesia yang dikembangkan di Indonesia, dijual di Indonesia, dan akan diekspor ke beberapa negara pemirsa. Di bagian belakangnya terdapat reflektor, di bagian bawah ada diffuser juga, dan knalpotnya ada di sisi kanan dan dia tidak terlalu terlihat, dan di bawah sini terdapat kamera dan radar sensor. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Ini ada yang mengingatkan gue sama produk tetangga ya, cuman mereka tuh menyematkan
estetika ini pada mobil MPV-nya, yaitu Hyundai Stargazer pemirsa. Cuman di sini topi yang ada di atas panel instrumennya lebih estetikanya lebih bagus. Terus meskipun agak terlihat kaku, cuman seakan-akan dibuat menyambung dengan head unit yang berukuran 12,3 inci. Sedangkan untuk panel instrumennya berukuran 8 inci full digital yang untuk mengakses semua informasi yang ada di dalam mobil ini. Sekarang kita nyalain untuk melihat fitur-fitur yang ada di dalam X-Force. Ini udah smart keyless, tinggal. Jadi pas mobil ini kita hidupkan, di panel instrumennya ini dia menampilkan nama si mobil ini, X-Force, dan bagian depan mobil ini. Full digital, ini kita kayak berada di dalam kokpit pesawat ya. Begitupun dengan ini nih, ciri khas yang biasa kita temukan di mobil-mobil double cabin atau SUV. Jadi tombol-tombol ini sebenarnya untuk pengaturan AC, auto, terus keluar masuk jalur AC, kipasnya, seberapa kencang, terus modenya, mau di atas atau di bawah. Dia juga sudah dilengkapi dengan Nano X. Jadi ini seperti apa ya? Seakan-akan udara yang keluar dari AC itu tetap bersih sehingga tidak membawa penyakit atau tidak membawa kotoran ketika dihirup oleh penumpang di dalam mobil ini pemirsa. Jadi seperti itu. Untuk di dalam head unitnya kita sudah bisa melihat nih bahwa head unit ini bisa terhubung dengan smartphone melalui Apple CarPlay atau Android Auto. Bukan hanya itu pemirsa, di head unit ini kita juga bisa mengakses atau kita bisa melihat tekanan ban di keempat rodanya melalui tire pressure monitoring. Jadi sini kita bisa melihat nih tekanan udara yang ada di keempat ban ini. Secara normal ini yang tipe ultimate, tipe tertinggi, dia tekanannya 290 PSI di depan, di belakang ada 280, 310, ini nggak akur nih. Nah terus ambient temperaturnya 26 derajat. Ini temperatur yang ada atau suhu ruangannya. Karena udah bisa terhubung dengan smartphone, jadi kalau ada telepon masuk atau apa nih bisa langsung diangkat dari sini pemirsa. Terus kita bisa melakukan penyetingan mobil dari dalam head unit. Dia juga dilengkapi dengan ambient light dan tingkat keterangan cahaya dari ambient lightnya itu bisa kita atur pemirsa. Ini ambient lightnya cukup tidak terlalu terang. Warnanya juga beragam pemirsa. Terus di tampilan panel instrumen ya, ini saya lihat tadi ada mode yang cukup menarik perhatian. Di sini di tombol di sisi kanan di setir ini tombol untuk cruise control pemirsa. Cuman kurang tahu ini udah adaptif atau belum. Cuman di sini nih ada menu yang memperlihatkan bahwa gambar mobil ini ada di tengah jalan. Sepertinya kalau misalnya sudah adaptif cruise control, mobil ini artinya bisa berjalan sendiri mengikuti kecepatan mobil yang ada di depannya karena setirnya pun bisa membaca marka jalan. Tapi kita tidak tahu ya apakah fitur itu ada atau tidak. Cuman di tampilannya si panel instrumennya seperti itu. Terus tombol-tombol juga tidak terlalu banyak dan tidak mengintimidasi. Di konsol tengah, tuas transmisi matic-nya, tentu yang sudah CVT, tombol start stop engine, drive mode yang terdapat 4 pilihan yaitu normal, mode, gravel, dan wet. Drive mode ini kan memiliki 4 pilihan gaya berkendara yang akan mengatur mesin untuk menyalurkan tenaga ke roda. Itu terkoneksi dengan AYC pemirsa atau Active Yaw Control yang disematkan dari Lancer Evolution yang sebelumnya sudah digunakan di Expander Cross. Wet seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bahwa itu adalah hasil pengembangan Mitsubishi di beberapa negara termasuk di Indonesia, bahwa ketika mobil berjalan di jalanan yang basah atau di musim hujan, dia tuh bisa melakukan traksi dari rodanya itu bisa terkontrol dengan baik sehingga untuk meminimalisir tergelincir atau beberapa hal yang lainnya ketika mobil berjalan di permukaan jalan yang basah. Terus rem parkirnya juga sudah elektrik, terdapat auto hold, jadi kalau lagi macet stop and go atau berhenti di tanjakan nggak perlu capek-capek lagi nih buat neken pedal rem. Mobil ini juga dilengkapi dengan pengereman ABS. Sisi hal yang menarik dari mobil ini adalah Mitsubishi X-Force adalah mobil pertama di dunia yang menggunakan speaker lansiran Yamaha buatan Jepang pemirsa. Ini speakernya ada tweeter di pilar atas, 1, 2, di bawah di pintu, 3, 4, dan pintu belakang. Berarti artinya total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 speaker Yamaha yang ada di mobil ini. Terus untuk posisi berkendaranya, saya dengan tinggi 175 cm, ini nyaman.
Nggak tahu ketika kita berkendaranya ya, tapi untuk posisinya dia dalam kondisi diam ini tergolong nyaman. Tangan saya juga menggenggam setirnya dapat banget nih, dan dia juga sudah teleskopik dan tilt steering pemirsa. Nih, kita bisa atur tinggi rendahnya atau maju mundurnya tuh. Wah, keren tuh, kayak mobil-mobil premium. Pengaturan joknya masih manual, dia bisa dibuat ke atas, ke bawah, ininya reclining, terus maju mundur. Dan kursinya ini sudah dibalut bahan semi kulit, ini cukup memeluk badan ya. Terus beberapa aksen semi kulit pun banyak kita temukan di sini, mulai dari konsol tangan di tempat penyimpanan tengahnya, terus di sini dipadukan dengan bahan fabric dengan jahitan, terus atasnya bukan soft panel ya, tapi masih material bahan keras seperti ini. Tapi cukup oke lah. Terus di door trimnya kanan kirinya terdapat bahan semi kulit yang dibuat tidak sewarna dengan jok, tapi diambil dari warna tengahnya nih pemirsa. Terus di sini juga bahan fabric, terlihat cukup premium untuk mobil SUV compact. Oke, ini posisi berkendara saya. Mobil ini memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan para pesaingnya di SUV compact 5 penumpang bermesin 1500 cc. Jadi, posisi berkendara saya yang nyaman dengan postur saya 175 cm. Dan ini posisi saya duduk di bangku baris kedua, pemirsa. Lihat. Lega banget nih ruang kakinya. Dan menariknya, kalau kaki saya dibuat selonjoran kayak gini, tentu paha saya menapak di bagian bangku bawah, jadi nggak bakal pegel nih kalau kita untuk perjalanan jarak jauh, kecuali ketika kaki saya begini nih. Nah, ini baru masih ada sisa nih, masih ada ngatung lah di paha. Terus ruang kepalanya tergolong lega, masih ada jarak 1 jengkal. Di sini masih sama door trimnya, aksen-aksennya semi kulit, terus black piano dan aksen silver seperti ini. Ini di jok tengahnya sudah dilengkapi dengan isofix, jadi untuk bawa bangku anak kecil ketika ingin bawa bayi atau apa tuh lebih mudah. Terus ini, ini bisa dilepit gak sih? Oh bisa kan? Nah ini cukup unik nih. Ketika ini dibuka, kan bisa jadi armrest sekaligus cup holder. Yang tengahnya kosong nih. Tuh, jadi seakan-akan kayak semi captain seat lah, dan dia juga sudah ada headrestnya nih menyatu nih. Keren. Nah, kalau gini kan bisa jadi 5 penumpang nih, kalau gini kan jadinya 4 penumpang tadi kalau kita. Di kursinya bisa diatur yang belakang, cuman ini nih tuh yang sandarannya aja nih bisa tuh kayak gitu pemirsa. Jadi bukan maju mundur. Ini di bagasi belakangnya kita lihat ya, sudah power tailgate, jadi nggak perlu diangkat lagi pakai tenaga. Terus tutupnya juga tinggal pencet pemirsa. Nah, sekarang kita buka lagi. Ini kalau pakai sensor kaki harganya bisa 500 jutaan pemirsa. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa dimensi Mitsubishi X-Force ini tuh lebih besar dibandingkan SUV sekelasnya. Jadi tidak heran kalau bagian penumpang baris keduanya juga lebih lega, dan begitupun dengan bagasi belakangnya pemirsa. Ini di sini sebagai contoh atau sebagai daminya, ini kita mengangkut tumpukan stick golf yang taruh di dalam tas, 2 koper, yang satu berukuran besar, yang satu berukuran sedang, dan 1 tempat minuman pendingin pemirsa. Cukup banyak nih. Terus di sini juga ada lampu, jadi kalau kita naruh barang-barang bawaan di tempat gelap atau di bagasi atau di saat di basement tuh terbantu nih pemirsa. Terus ada gantungan juga nih. Sekarang kita lihat kalau misalnya kita lipat di kursi baris ketiga, baris keduanya seperti apa sih kelegaannya. Nah, kita lipat. Shit man. Nah, tuh pemirsa, ini sini lihat tuh, bisa lebih besar lagi tuh. Wow. Cuman dia tidak memberikan ruangan yang rata pemirsa. Tapi sekarang udah jarang sih ya mobil-mobil yang memberikan ruangan yang rata. Kecuali ada satu. Nah di sini ini kayak ada garis sebenarnya untuk menaruh partisi kali ya, partisi kayak jaring-jaring. Jadi ketika mobil ditutup, barang-barang bawaan yang ada di bagasi belakang tuh nggak ketahuan pemirsa. Tapi nggak tahu nih dijual terpisah atau memang dikasih nih nantinya. Mesin dari Mitsubishi X-Force ini, kalau kita lihat di sini kan ada kodenya tuh pemirsa. Di sini ada 4A 91 sekian-sekian. Diduga mesin ini serupa dengan mesinnya Expander.
Karena sepertinya akan membutuhkan biaya banyak untuk sebuah pabrikan ketika membuat produk baru dan dia harus membuat lagi cetakan mesin yang baru untuk produk barunya. Seperti ini memanfaatkan mesin expander atau mesin expander cross yang juga diproduksi lokal oleh Mitsubishi di Indonesia, pemirsa. Nah, mesin expander ini atau yang digunakan di X-Force ini, kalau di expander dia menghasilkan tenaga 104 dk dengan torsi 141 Nm. Mungkin ketika ini menggunakan mesin expander, ada beberapa penyesuaian seperti dari ECU-nya atau beberapa hal lainnya. Terlebih mobil ini juga kan sudah dilengkapi dengan 4 gaya berkendara, pemirsa. Mitsubishi X-Force ini memiliki mesin 1500 cc dengan penggerak roda depan. Kebetulan ini adalah tipe Ultimate atau tipe tertingginya, jadi transmisinya Matic CVT. Oke pemirsa Auto-Viva dan 100 KPJ, begitu aja review kami soal the new SUV Mitsubishi atau Mitsubishi X-Force yang meramaikan ceruk pasar SUV compact di Indonesia. Nantikan kehadiran resminya di Gias pada tanggal 10 Agustus. Jadi sampai jumpa di review mobil selanjutnya. Bye!